Self-esteem. Ada apa dengan bullying? Akar yang perlu dicari bukan hanya dari objek dari tindakannya. Sedangkan tingkat kriminalitas di Indonesia tidak ada penurunan. Di mana letak penegak hukum yang semestinya mengayomi masyarakat? Welcome back to our channel, Bani dan Kenji. Ban, Sup, my man. Sehat lu? sehat dong. Kita bahas aja dulu. Anyway, welcome back to our channel. Yes. Jangan lupa Subscribe subscribe dan stay tune terus di episode berikutnya. dan episode ini juga. Iya, pasti dong. Gue mau nge-joke dikit nih, Ken. Apa tuh? Masih ingat nggak dari yang episode sebelumnya? Iya. Kenji terakhir yang to be continue ngomongin apa? Ayo, komen. Coba. Ingat nggak lu? Komen dong. Anjay. Sini Kenji ngomongin masalah Potong rambut. potong rambut sama pas siapa? Panovel. Oke, di sini kita mau buka topik kali ini adalah self esteem tapi dengan harga diri. Harga diri. Dan kayaknya topik self esteem dan harga diri. Topik self esteem terhadap bullying. Bullying. Bener Ya. banget nggak sih? Ya tapi juga termasuk harga diri, benar kata lu juga dong. Iya benar juga. Cuma maksudnya yang to be spesifik di sekolah ini seperti apa? Iya. Iya nggak sih? Iya. Karena ini sebenarnya sejarahnya nggak cuma di sekolah doang, ini akan Berkelanjutan. Karena kenapa? Bukan hanya berkelanjutan. Ini emang titik awal kita. Akar kita lah. Akar kita rootsnya dari mana? Iya. Bagaimana Tentang knowledge Mengatasi. kita lah yang untuk mengatasi orang-orang seperti Ya, ini gitu. kurang lebih seperti itu. Jadi bullying ini gue nggak ngebahas untuk kalian gimana menghadapi atau seperti apa, tapi yang lebih kita tekan di sini adalah akarnya atau rootsnya. Iya. Bagaimana bullying Mengatasi. ini terjadi. Iya, dan mengatasinya juga. Mengatasi juga, teman kita lebih lihat aspeknya bagaimana sih ini bisa terjadi. Iya. Triggernya itu apa? Iya, benar banget. Gue buka dari Kenji ini. Gimana Ken? Terakhir kan lu ngebahas masalah. Jadi Panovel. kebetulan Panovel ini dia guru IPS yang gue tahu kalau nggak salah tuh dia guru IPS ekonomi kalau nggak salah ya. Iya. Dan yang gue gubris di episode terakhir itu dia motong rambut anak-anak setiap sebulan sekali. I see. Dan gue bilang gue udah potong rambut, dan itu pun menurut gue rambut gue rapi. Menurut lo rambut gue rapi nggak? Yang kayak sekarang nih, yang rambut gue persis kayak gini tapi gue naik Pas lu SMA. pas Cuma SMP. Ini Oh, pas SMP. SMP. Tapi lu agak mohak ya kan? Iya, kita berdiri, rambut gue berdiri spike gitu. Menurut lo rapi nggak? Ya rapi lah. Itu bener-bener yang maksudnya potongannya kan nggak gondrong yang kayak Iya, nggak kayak ACDC. Iya, yang nggak sampai nutupin kuping lah atau apa Iya, gitu iya, kan. iya. Nah pada saat itu gue bilang gue udah potong rambut, Pak, saya sudah potong rambut, tapi dia tetap getol nih. Oke. Mau motong rambut gue ribut, gue maksudnya gue debat lah, diskusi. Nggak gue ributin juga, ya tapi gue ributin juga sih benar. OTW. Iya, cewek. Maksudnya, Bapak silakan telepon ibu saya bilang. Gue bilang gitu. Ibu saya menemani saya potong rambut, dan papi saya pun tahu saya sudah potong rambut gitu. Iya. Dan akhirnya dia telepon lah, anak ibu rambutnya masih panjang segala macam gini. Sampai segitunya kan? Iya, lebay nggak tuh si Panovel? Bapak, Tolong dong. tolonglah. Tolong dong. Bapak kan saya tahu Bapak juga punya anak, Iya. iya kan? Iya. Dan Bapak mengajar di sekolah Islam, Asli. iya nggak? Iya benar. Dan di sekolah Islam itu kita diajarkan akan karma. Iya, sebab akibat lah ya. Iya. Sebab Berarti kalau akibat. semisal itu, ya Bapak bisa menilai sendiri. Tapi kalau gue lurusin dikit ya Ken ya. Bapak novel ya, Bapak novel. Walaupun gua nggak mengenal Pak Iya, novel, Pak cuma di Novel. sini harusnya cara seorang pendidik jangan konyol lah. Iya. Maksudnya jangan konyol. Dan itu pada saat itu rambut gue tetap dipotong, Bang. Lu terima? Gue nggak terima, makanya gue nelfon nyokap. Oke. Tapi gimana gitu? Iya. Makanya di situ debat lah, kita diskusi segala macam di maksud gue tuh selalu dijunjung kayak gue tuh anak nggak benar. Apakah harus seperti itu? Enggak, yang ngomong lu nggak bener siapa? Semuanya. Dan salah satunya ada namanya Bu Ani, dan dia kebetulan kepala sekolah mengajar bahasa Indonesia. Dan menurut gue ini udah personal banget. Nah pada saat itu gue ingat di kelas 9, ya gue tau lah gue bandel, dan pasti gue tahu kalian juga pasti pernah bandel lah pada saat SMP itu kan transisi kita puber. Iya, Iya kan? benar.
Dan tapi yang satu mau nggak terima sama si Bu Ani ini, Ya. dia bilang gini, suatu hari kita lagi belajar dan di depan teman-teman gue kan. Oke. Dan satu kelas itu kalau nggak salah itu berkisar 30 orang atau 40, gue lupa. Udah lama banget ya. Pokoknya pokoknya antara 30 atau sampai 40 orang. Dia berbicara di depan teman-teman gue, ngomong seakan-akan bilang seperti ini, ibu kamu ngajarin kamu apa? Itu personal nggak? Coba kalau misalnya lu di posisi gue, menurut saya, dan gue bilang, ibu boleh ngatain saya apa aja, gue bilang pada saat itu. Tapi kalau ibu sudah membawa ibu saya, itu udah nggak bisa, itu udah personal bagi saya. Inappropriate. Iya, coba kalau itu nyokap yang ngelahirin kita loh. Iya, benar. Gue setuju. Nah, itu dia kan. Kenapa gue, sorry ya, gue boleh dong. Gue ngelihat maksudnya di sini Kenji nggak ada yang namanya dendam enggak, cuman maksud gue dengan cara itu, ngerti nggak sih? Arahnya kemana? Dan maksudnya kalau gue bandel ya gue bandel sendiri, bukan karena nyokap gue. Iya. Iya dong. Lu kalau lu bandel, emang lu bandel karena orang banyak faktor. Iya, tapi kan eksternal. Iya, tapi kan bukan karena bokap lu ini terus jadi bandel, enggak kayak gitu dong. Bandel pasti dari diri kita sendiri, benar kan? That's the decision that we make. Iya. Kalau kita mau bandel ya urusan kita, orang hidup kita kok. Iya, benar. Free of speech yang pengen gue sampaikan di sini, tidak terlepas apapun, dia tetap hormat terhadap guru-guru pendidik. Iya, gua tetap hormat dengan Bu Ani, tapi dengan cara dia berbicara seperti itu personal. Harusnya saling menghormati. Iya. Dan jangan sampai menggubris ibu gua. Ya, itu udah nggak masuk logika. Di BM kejadian ya? Kayak gitu. Jadi gini, boleh gue sebut juga ya, kan namanya guru SMP juga. Boleh, silakan. Namanya nonton ini. Tapi salah satunya teman gue nggak mau sebut namanya. Temen gue ini memang sedikit rebel juga. Rebel tuh dalam kayak gue. Iya. Dia nggak pretty much lah kurang lebih sama Yeah. kayak lo. Dia dimarahin dan bahkan sampai ada tindakan fisik dilakukan. Sumpah demi Allah, tindakan fisiknya itu ya maaf ya, kayak dipukul atau segala macam. Menurut gue di situ adalah satu challenge kita untuk mengajak audiens atau masyarakat yang nonton. Ini bagus nih. Terus pada saat dia melakukan tindakan seperti itu udah disrespect menurut gue. iya dong, kalau misalnya kita dipukul, ya mungkin itu di zaman dulu kita nggak punya suara ya, maksudnya dalam arti. Kalau sekarang kita bisa berbicara ke polisi ya. Iya benar. Kita bisa bawa ke hukum. Tapi kan kalau dulu kan susah ya mungkin ya. Mungkin saya, tapi gue bicara gini kan. Ini kan ada hukum atau hak asasi manusia. Kenapa? Hak asasi manusia yang dimana kalau misalkan gue bicara hak asasi manusia, udah ada yang namanya disrespect kan? Iya. Udah ada yang namanya disrespect ya. Mungkin kita anak kecil pada saat itu. Kita, gue, Kenji ataupun teman gue yang tadi gue mention, mungkin kita masih anak kecil. Tapi itu nggak menutup kemungkinan yang namanya itu menjadi salah satu trigger. Iya. Gue sampai bilang sama teman gue, lu rela dipukul seperti itu? Gue nggak rela. Akhirnya dia self defense man. Mohon maaf dibales. Ya, karena itu self defense. Ya itu emang self defense dan spontaneous. Iya, benar. Itu juga kita boleh melakukan itu gitu. Nah, yang kita butuhkan pendidikan yang saat ini adalah bukan dengan cara-cara persuasif yang seperti itu. Tapi kayaknya kalau sekarang udah beda sih. Iya, sekarang udah beda. Tapi kan kita bicara jangan sampai terjadi lagi dan terulang lagi. Ini kita sekarang ngomongin modern bro. Iya. Kita ngomongin caranya bagaimana. Gue boleh nge-reflect ya. Gue ngeliat adik-adik kelas gue atas segala macem. Itu udah berbeda men. Malah makin bukannya improvement, malah makin rebel. Ini anak-anak ini. Apa guru-gurunya? Yang gue ngeliat mereka jadi lancang sama guru. Oh iya. Ngerti nggak sih lu? Iya. Mereka jadi lancang. Jadi kurang ajar karena mungkin dia punya power di situ. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Iya, tapi kalau yang boleh gue simpulin gini loh kan, itu yang sebab akibat. Iya. Pendidik yang sangat saya hormati, yang kita hormati nih ya. Sebagai seorang pendidik kalau dia menjadi role model. Iya. Setuju nggak sih lu kan? Iya dong. Pada saat dia menjadi role model seseorang atau kita semua menjadi role model, itu yang kita contoh. Iya.
Dan itu faktor utamanya pasti dari guru, benar nggak? Iya, apalagi ya kita 9 to 5 ya boleh gue bilang pada saat kita SMA ataupun SMP kita 9 to belajar 5 di sekolah. Yes. Apalagi kalau ada tambahan pelajaran tambahan, contohnya seperti bimbel. Iya, itu edukasi yang penting. Tapi ini gue nggak mau kita off the track ya kan? Iya. Kita on the track terhadap apa sih akarnya? Akarnya. Kenapa bisa jadi bully? Iya. Kenapa bisa jadi? Mungkin ada faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, faktor dari sekolah, Betul. dan lain sebagainya. Ini apa? Mhm. Ini yang pengen kita bedah. Iya. Karena boleh dilihat deh, ada nggak sih nge-publish di Indonesia tingkat kriminologi ya? Iya. Lu lihat deh, anak-anak yang ngebegal. Iya nggak sih? Iya. Anak-anak yang ngebegal dan ternyata umurnya berapa? 15, 15, iya. malah segitu. Mungkin nanti kita bakal show up satu video, ada tindakan bullying. Iya, yang lagi booming banget pada saat ini mungkin ya. Yang lagi booming banget. Kita ngelihat Ini enggak banget gitu loh. ini bukan hanya dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan keluarga dan lain sebagainya, tapi gue bicara dari Sosial. Iya, maksudnya dari keluarga juga bisa Iya, jadi, kan? bisa jadi. Iya nggak sih? Kadang-kadang dia dapat tekanan dari keluarga, Iya. dia melampiaskan itu Ke teman-teman. ke teman-teman atau ke lingkungannya dia. Iya. Benar, bisa juga itu. Iya nggak sih? Iya. Nah itu dia kenapa di sini gue bilang boleh deh kan, gue sedikit sharing ya kan. Iya. Kenapa sih ini gue ngomongin, gue bicara masalah buku yang gue baca tentang Human Behavior Science. Kalau dari teman-teman pengen cari tahu, namanya Human Behavior Science. Jadi sains itu tidak hanya membahas masalah ilmu-ilmu pasti ya yang cuma kayak IPA doang, tapi dia mempelajari masalah behavior manusia juga, Iya. kebiasaan. Kebiasaan. Jadi apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Iya, benar. Bener gak sih? Mantidu. Mangkisi, mantidu. Monkey do. Iya. Exactly. Nah di sini gue sama Kenji kita pengen Mengedukasikan lah. iya, tapi kita pengen lebih spesifiknya gimana sih Asian parenting, how does the Asian parenting and how does Western parenting, how does it works? Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah di sini mungkin Kenji yang bakal nanya ke gue dulu dan nanti gue bakal nanya Iya. sama Kenji. Karena gue sedikit cerita dikit juga ya background gue. Gue emang pure dari Indonesia. Ya, mungkin keluarga gue ada campuran dan bla bla bla. Cuman gue base nya memang nasionalis dari Indonesia. Sama gue juga. Walaupun gue Kenji campuran. half Jepang tapi jiwa nasionalis gue Indonesia banget gitu. Anjay. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah culture-nya seperti apa yang untuk kita bisa ambil positifnya. Positifnya, jangan diambil negatifnya ya. Exactly. Kita selalu berpikir positif dengan mindset. Ya pasti walaupun terkadang orang tua nge-push kita apa gimana, tapi pasti dia pengen selalu kita jadi nomor 1 lah pasti. Amin. Itu semua orang tua. Iya yakin, pasti, yakin. Semua orang tua pasti pengen bercita-cita seperti itu. Makanya dia bekerja keras, entah kerja setengah mati atau segala macam gitu kan. Ya, mereka pengen melakukan yang terbaik. Yang Ini terbaik. gue ngomong masalah Asian parenting dulu ya. Ya. Ini mungkin Kenji bakal. Tadi sih emang Kenji ngomong. Asian parenting itu apa nih, Bang? Nih. Indonesianya ya, karena kan audiens kita kan Oke. juga Asian parenting itu maksudnya cara budaya Asia itu Nah, mendidik jadi- anaknya ya. budaya. Berarti kita to be spesifik kita ngomongnya bahasa Indonesia aja mungkin karena Ya, audiens boleh. kita ya kan Nah, jadi gini. budaya Indonesia dulu. Gua nggak bicarain masalah semua orang Indonesia menerapkan pendidikan untuk anak-anaknya seperti apa ya. Kalau Tapi ya, gue as in experience gue pribadi, ya. ya kan, di keluarga gue Asian parenting itu benar. Kalau gue boleh menganalogikan sedikit ya kan, Asian parenting itu seperti apa sih? Kalau gue mau umpa bola, gue mau umpa bola. Asalnya orang tua gue mau umpa gue, kamu harus menjadi yang terbaik. Ayah atau mama pengen kamu jadi yang terbaik. Dipompa dengan difasilitasi dengan pendidikan. Ya nggak sih, Iya. fasilitasi pendidikan. Ya, Apa pengen yang terbaik, pokoknya segala udah macam. dikasih fondasi dan bagaimana kamu membangun rumah ini menjadi rumah yang megah. Exactly. Iya. Tapi analoginya gini kan. Rata-rata Asian parenting itu lebih ngebahasnya kayak gini. Di saat orang tua memompa bola untuk kita, bolanya itu jadi kayak bom waktu. Kenapa gue bilang bolanya ini sebagai jadi bom waktu? Bolanya dipompain terus sama orang tuanya, akhirnya jadi dar, Pecah. meledak. Gue bisa bilang bahwa apakah itu yang anak yang inginkan? Apakah itu memang arahan orang tua? Walaupun memang orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, tapi kita bilang di sini bahwa kita pengen orang tua juga terbuka.
terbuka dalam arti kata merangkul ya. anak-anak. Nah di sini gue bakal nanya Mungkin suatu saat bisa lah kayak gitu Bang. pasti kalau zaman sekarang sih pasti udah lebih open minded lah. Iya, contohnya kita juga udah lebih, keluarga kita kan Iya, udah lebih enak lagi. iya. Dulu mungkin seperti Kita itu. bisa diskusi. Nah, along the way Iya. kita pelan-pelan nyadarin bahwa ini dunia ini dinamis, bro. Iya. Bro and sis, dunia ini dinamis. Iya. Tapi kalau gue pengen nanya, Western parenting tuh menurut lu gimana kan? Kalau menurut gua budaya luar itu ya mereka Sorry, gue potong sedikit. Maaf banget gue potong. Anyway, Kenji kan dia tahu persis Western parenting. Dia sekolah di luar. Satu. Tapi kita nggak mau ngomongin masalah sekolah di luar dulu ya. Iya. Dia pernah di Eropa, dia pernah di Jepang dan lain sebagainya. Tapi dia punya gambaran karena dia punya perspektif sahabat-sahabat, ya. atau rekan-rekan. Mungkin loh. Kan gue punya bokap gue pun juga dia half Jerman. Oke. Dan gue tahu gue punya oma dan dia Jerman, orang Jerman, pure Jerman. Oh, Oma yang sempat nge-WA itu ya? Iya. Oh, oke, nice. Dan gue melihat dia tuh selalu berpikir positif. Apapun yang kita kerjakan dia selalu apresiasi. Iya. Kayak misalkan contohnya gue ngirim video-video kita sebelumnya, Iya. dia selalu apresiasi. Makasih Oma. Apresiasi selalu tinggi. Iya. Walaupun mungkin kita ada plus minusnya juga di video itu gitu loh. Tapi dia selalu apresiasi apa yang kita lakuin. Itu yang gue pelajarin. Dan gue selalu pelajarin banyak hal dari dia gitu. Iya. Dan gue juga selalu belajar dari bokap juga, tapi sedikit strict. Tapi gue tahu tujuan dia pengen gue jadi orang sukses. Ya, tapi maksud gue di sini perbedaannya tuh gimana gitu loh, gitu. Signifikan menurut gue. Oke, signifikannya asli. Kalau gue kan tadi cerita masalah Asian parenting, dia ngompak gue. Iya. Jadi kalau misalnya menurut lu kalau di orang luar itu ya lu dikasih fondasi, nah ya udah nih, lu pengen arahnya kemana? Contohnya lu pengen jadi pemain bola kah? Atau lu pengen jadi pemain basket kah? Atau lu pengen mungkin jadi dokter kah? Itu terserah kalian. Yang penting kalian fokus dan kalian harus menjadi yang terbaik di situ. Itu yang gue pelajarin. Dan mereka membiarkan anaknya untuk grow. Iya. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya dia membiarkan anaknya untuk grow sendiri. Iya. Gue guide lu sampai di mana lu Sampai dapat di mana? size yang udah yang suitable. udah suitable, benar. Sampai pada akhirnya lu kembali sendiri. Iya, lu kembangin apa yang lu suka. Itu yang harusnya ditanamin guys. Ya mungkin kita juga kita combine lah ya. Iya. Iya, kita kurang lebih kita combine. Kita nggak bilang dari dua aspek ini negatif semua ya, Enggak. tapi punya plus minus selalu. Iya. Plus minusnya seperti apa? Cuman yang gue tarik ya Ken, yang gue tarik kalau kita mau ngebahas masalah bullying di Indonesia, Kan pasti ada korban, pelakor, dan ya pelakunya tersebut. iya, Pelaku dan korban ya. korban. Yang pasti di sini gue pengen to be specified ya, karena kita pengen ngomong akarnya. Nanti kita akan ngomong cara preventif. Iya nggak sih? Kenapa gue lebih menekankan preventif, mencegah. Mencegah lebih bagus loh daripada mengobati. Iya. Ada pepatah sedia payung sebelum Hujan. nah Tapi enggak hujan. gitu. Hati gue. Kode. Ini kita mau open warning. Nggak maksud gue gini kan. Akar bullying yang terjadi di Indonesia itu menurut gue yang tadi gue bilang di awal, video-video yang kita lihat banyak tindak kriminalitas. Men, ini gue ngomong penegak hukum ya. Gue nggak ngomong lebih spesifik, tapi gue harus ngomong penegak hukum kita aja mungkin belum tentu bisa pukul rata adil semua nggak sih? Iya. Contoh kecil, tadi Kenny sempat cerita. Ini yang menurut gue faktor bullying loh Kenny. Iya. Ini boleh dong perspektif Boleh. gue. Kenapa gue bilang faktor bullying? Pada saat kepala sekolah lu menyatakan atau dia ngedeklar orang tua kamu nggak mendidik kamu atau apa segala macam, Yang ngajarin kamu apa sih gitu kan? ngaruhnya kemana? Ke mental gua. Mental Kita maksudnya. Kalau misalnya iya, dia ngomong based on experience itu. Iya. Secara nggak langsung apa yang disampaikan sama seorang mendidik semestinya caranya kan nggak begitu. Iya. Side effect-nya Mungkin kurang psikologinya, kurang akhirnya menimbulkan apa kalau mental breakdown, lu akhirnya jadi kesel, bandel. prestasi lu menurun, Bandel. bandel Iya. dan lain sebagainya. Nah, kita
pengen mencoba bahwa ini salah satu contoh akar terkecil. Iya. Contoh akar terkecil, karena kenapa? Kalau gue ngomong masalah objek yang lebih besar lagi, itu bukan cuma tindakan bandel-bandel yang biasa kan. Pasti anak bandel itu pasti ada reason tertentu. Nah, itu bener banget. Kenapa gue bilang ada reason tertentu? Deep down, deep down di dalam hatinya dia nggak bisa mengekspresikan sesuatu. Gimana caranya? Karena mungkin dia satu mungkin yang gue potong. apa? Nggak disupport dari orang tua dan lingkungannya mungkin kurang mendukung. Iya. Dan atau mungkin guru-guru pun juga kurang mendukung. Itu dia maksudnya lack of awareness. Lack of awareness tuh kurangnya aware tuh gimana ya, gue jelasin aware tuh gue jadi dodol ya. Kurang perhatian, kasih sayang kayak awarenya itu masih kecil banget. Jadi gini, gue dapat salah satu terminologi atau pelajaran yang dari FBI nih. Gue ngomong FBI ini, BF kejauhan banget ya. Dia ada terbayar lanjut. Tapi dia masuknya ke sekolah kan. Lu jangan salah. Kalau kalian nonton Mindhunter, gue belum nonton tuh, kemarin tuh ada rekomendasi tapi belum nonton, maaf ya. Ini gue maafin, ntar lagi lebaran bro. Kenapa gue bilang di sini aspek yang gue ambil Mindhunter ini, mereka kenapa memulainya atau rootsnya dari sekolah kan? Ya. Dari anak. Kita harus melihat sudut pandang yang berbeda. Exactly. Dari anak masih SD, SMP atau SMA pasti ada akarnya. Men, ini Federal Bureau. Yes. Yang gue ngomongin, dia aja mikirinnya ke situ. Karena kenapa? Cikal bakalnya bullying itu kenapa dan kenapa itu bisa terjadi? Jadi kita ngomong di sini, dan Mindhunter itu bukan dari cerita drama. Itu true story. Itu benar true story. Jadi ada salah satu. Namanya siapa bang? Itu dia. Oke. Holden Ford itu dia mempelajari human behavior science. Dia mempelajari human. Masih hidup orang sekarang? Kayaknya udah nggak ada. Oke. Cuman dia legasinya dia. Oh, masih sampai sekarang dipakai. Dipakai untuk ngepreventif. Oke. Karena kenapa? Tanpa disadari, kalau gue ngomongin aspek jauhnya, akar dari bullying atau bibit yang kecil itu timbulnya mana? Psikopat, karakter sosiopat, karena dia terlalu banyak yang ditahan dalam hatinya dia, akhirnya dia mengeksploitasi dirinya, larinya kemana-mana. Iya, larinya mungkin ke kriminal, bunuh orang, contohnya seperti itu, atau pakai drugs, atau yang lain sebagainya. Di situ kan berarti kita bisa melihat bahwa, come on, ayo dong buka. Maksudnya gue ngajak kalian untuk membuka pikiran. Jadi ini anak-anak bandel ini pasti ada reason, tapi jangan, ya gue pengen juga teman-teman juga menilai, jangan dari sudut pandang sisi yang lain gitu. Lo harus melihat kenapa anak ini seperti ini gitu, pasti ada reasonnya. Nah, jadi jangan seakan-akan anak itu berbuat salah, tapi pokoknya di push terus, lu bandel. Dia concernnya sama hal itu doang kan? Iya, makanya dia concernnya sama hal dia ngelakuin salah. Iya. Tapi kalau misalkan lu tarik ulur ya kan? Iya. Akarnya yang tadi itu akan yang harus dilihat adalah kenapa itu bisa terjadi. Yang tadi kayak lu bilang dia bisa tiba-tiba melakukan tindakan kriminal, atau yang lain sebagainya. Harusnya kita lihat nih, oh ini sejarahnya dia seperti ini. Historinya dari keluarganya kayak gimana, di lingkungannya dia seperti apa yang membuat dia seperti itu. Benar. Itu gue setuju. Jangan hanya dipepet terhadap kesalahannya dia doang. Coba kasihan nggak sih? Kasihan, tapi ya memang hukum bicara. Hukum law is law. Tapi kalau gue boleh mengutip, an outlaw tuh kayak orang-orang yang nge-betray terhadap hukum. Itulah yang harus dicegah. Karena kenapa? Itu yang harus dicegah. Mereka ngelakuin tindakan kesalahan hukum pasti ada reasonnya, ada akar ataupun ada reasonnya. Itu yang harus dicegah, jangan sampai terjadi lagi. Walaupun ini nggak bakal bisa berhenti sampai kapanpun, pasti akan terus terjadi tindakan kriminal apapun. Tapi setidaknya bisa dikurangin dengan edukasi dari yang memadai mungkin. Memadai dari dini. Iya. Makanya kenapa berawal dari kita disinilah. Ya. Kita pengen nyampein apa yang kita alamin, dan kita pengen
jangan sampai terjadi di kalian. di kalian semua, Cukup sampai di Bani dan di gua gitu. ataupun siapapun yang Ya, pernah pernah mengalami terjadi. ya. Dan di situ kita pengen mengajak juga kalian untuk kita sedikit memberikan pengetahuan atau educate. Dan kalian pun juga harus komen lah sebenarnya. Iya, Jadi kita saling belajar gitu. betul banget. Lu educate gue Gue educate lu, kita saling berdiskusi lah di sini. Iya, jadi saling Jangan dapat lupa. benefit. Betul banget. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, and ring the bell. Don't forget to press Ding it. ding 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 ding. Jangan lupa begini juga nih. Kalau yang mau ngasih Iya, kritik monggo seperti banget. ini boleh, tapi gue suka kalau yang kasih kritik seperti ini komen di bawah. Kenapa lu nggak setuju dengan pembahasan kita? Betul. Itu mungkin bisa menjadi improvement buat Iya kita. benar, kita seneng banget. Apapun ya kita diskusi. Iya, Ya nggak sih? Kenapa lu bisa punya nggak statement senang seperti itu? gitu. Ya kan? Ya disitulah free of speech yang Iya. kita tanemin. Thank you banget, gue Bani. Gue Genji, Oke, jangan lupa selalu stay tune terus di channel kita. next episode. Next episode.